Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita percayakan keberadaan kita semua karena anugerah Tuhan. Yes. Amen. Kita membuka hati kita bersama-sama. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Yesus, kami percaya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yes, amen. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Bersama
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sing to the Lord. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Penuhi ruangan ini Tuhan, penuhi ruangan ini dengan kuasa Yesus. Puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Pendeta Martin Stefanus MTH akan pimpin kita dalam doa. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami datang padamu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Seminggu telah kami lewati lagi. Banyak hal telah terjadi, baik kami mengalami berkat-berkat, kami juga harus menghadapi berbagai masalah. Semua datang silih berganti, tapi Tuhan tetap menopang hidup kami. Tuhan menolong kami melewati semuanya, dan sampai hari ini kami boleh datang pada Tuhan mengucap syukur terima kasih untuk semua yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Kami masuk dalam ibadah, berkati dari awal sampai selesainya ibadah kami, berkati seluruh jemaat, dan berkati kami pelayan-pelayan Tuhan, urapi kami semua dengan Roh Kudus, sehingga kami rasakan Tuhan benar-benar nyata di tengah-tengah kami, dalam hidup kami. Tuhan hadir dalam ibadah kami, dan kami menikmati suasana sorga dalam ibadah ini. Terima kasih, kami serahkan semuanya pada Tuhan, biar berkat Tuhan atas kami. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati dan pulang dengan sukacita. Kami mulai ibadah dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, nanti Debbie akan pimpin kita dalam puji-pujian. Saya persilakan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan. He is so good to me, he is so good to you.
boleh bangkit berdiri. Kita mau menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik. Amin. Yes, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sangat baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. He's so good to you. Percaya dan yakin kalau Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin Yesus. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan dengan ucapan syukur. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Amin. Kita akan menaikkan pujian Tuhan yang bersama kami. Yes. Haleluya. Kalimu
bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini dari awal.
tahu Tuhan Engkau selalu bersama dengan kami. Kau menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu membuat kami menjadi kuat, menjadi teguh bersama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, kita kembali mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya yakin firman Tuhan sudah menolong kita melewati hari-hari pandemi yang dalam khotbah ini disebut sebagai padang gurun. Beberapa saudara benar-benar merasakan dunia ini padang gurun atau hidupnya sedang berada di padang gurun, dan saya berdoa agar firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama memberi kekuatan pada kita semua untuk menjalani kehidupan di padang gurun ini. Hari ini saudaraku, pada bagian ketiga kita akan mendengarkan tentang berkat di padang gurun. Ya, minggu pertama kita mendengar tentang ujian di padang gurun. Dan yang kedua, saudara, masih ingat? Keajaiban di padang gurun. Dan hari ini kita mendengar berkat di padang gurun. Padang gurun menjadi taman Tuhan. Di taman Tuhan itu tersedia keajaiban, walaupun di sana ada ujian. Tapi tersedia juga berkat di tengah-tengah ujian. Puji Tuhan. Kita sama-sama membaca firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 19 sampai 20. Yesaya 43 ayat 19 sampai 20, kita sama-sama berdiri. Kita baca sama-sama, mulai. Yesaya 43 ayat 19 sampai 20. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, ayat 21 mengatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Umat yang telah kubentuk akan memberitakan kemasyhuranku. Kapan, saudaraku? Kita sebagai umat Allah bisa memberitakan kemasyhuran Tuhan. Kalau kita mengalami seperti yang disebutkan ayat 19 dan 20. Ada berkat-berkat yang kita alami di padang gurun. Kita masih dalam era pandemi, menghadapi pandemi yang masih nggak tahu kapan. Itu ujian. Tapi tentu kita yakin, seperti firman Tuhan katakan, ada keajaiban di tengah-tengah pandemi ini. Amin. Ada berkat-berkat di padang gurun pandemi ini. Ya, tadi di awal saya saksikan, sebenarnya malu saudaraku, gereja di kota seperti kita, sampai ada gereja, ada orang lain pendengar, pemirsa melihat kekurangan kita dan dia membantu. Tapi itulah berkat buat gereja kita. Saudaraku, padang gurun adalah satu tempat yang kering dan tandus. Yang ada hanyalah bukit batu dan sedikit ya tumbuhan tertentu.
Tidak semua tumbuhan bisa tumbuh di padang gurun. Sumber air ada di tempat-tempat tertentu, ditandai dengan adanya tumbuhan. Tumbuhan itu biasanya pohon kurma. Dan itu jarang terlihat, dia mengelompok saja begitu. Enggak seperti di Indonesia, saudaraku, begitu tanah ada, tumbuh subur apapun juga. Mulai dari semak belukar sampai pohon besar. Jalan dibikin, kalau enggak dilewatin akan tumbuh. Lain di padang gurun yang dimaksud dalam Alkitab, saudaraku. Tidak ada tumbuhan, dan tumbuhan tertentu itu benar-benar seperti itu, saudaraku. Kalau bahasa yang puitis mengatakan sejauh-jauh, apa saudaraku? Iya, sejauh-jauh mata memandang, hanya gundukan-gundukan tanah yang warnanya coklat. Nanti jauh di ujung sana baru ada kelihatan pohon-pohon. Nah, dekat pohon itu ada sumber air. Ya. Pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya 43 ini mengatakan, "Aku hendak membuat sesuatu yang baru." Kepada orang Israel yang dalam masa sukar waktu itu, mereka tidak sedang dalam perjalanan di padang gurun. Ingat ini, saudaraku. Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini ketika Israel tidak sedang dalam perjalanan secara fisik di padang gurun. Kepada Musa, ketika Tuhan memberitahu sesuatu, Israel benar-benar berada di perjalanan di padang gurun. Tapi Yesaya tidak. Tapi orang Israel mengalami hidup yang seperti di padang gurun. Mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang berat seperti pada masa Israel ada dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Dan dalam kondisi itu, saudara, Tuhan berkata, "Aku hendak membuat sesuatu yang baru." 3 minggu ini, saudaraku, saya kembali mengulang pembacaan. Kalimatnya memberi harapan besar buat saya, buat kita semua. Tuhan bilang, "Aku akan." Betul? Coba, yang saudara ingat, aku akan apa saja, saudaraku? Yang saudara ingat. Bagi saya, saudaraku, itu benar-benar masuk. Karena saya yakin, saya berdoa agar yang Tuhan katakan aku akan, itu benar-benar dilakukan dalam hidup saya. Renungkan itu dan ambillah itu. Agar yang Tuhan bilang aku akan. Yang tadi dikatakan melakukan sesuatu, tapi sesuatu itu apa? Yang saudara ambil ya. Yang saudara ambil itu apa? Tuhan bilang, ini janji umum, tapi bisa kita gumuli agar menjadi kenyataan buat pribadi kita. Aku akan membuat jalan di padang gurun. Aku akan membuat sungai di padang gurun. Aku akan membangun reruntuhan di padang gurun. Hari ini, saudaraku, Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa itu sesuatu yang baru? Sesuatu yang baru bisa saja itu sesuatu yang belum pernah ada, sama sekali belum pernah ada. Sesuatu yang baru. Dan kepada Israel itu akan dilakukan. Saudara-saudara, Tuhan berjanji akan membuat sesuatu yang baru di padang gurun. Tuhan adakan yang belum pernah ada. Tuhan membuat sesuatu yang belum pernah terjadi untuk kepentingan saya, untuk kepentingan saudara. Kalau Tuhan membuat sesuatu yang baru itu, tentu untuk kepentingan saya dan saudara. Saudaraku, pada bagian ketiga ini kita tadi membicarakan berkat di padang gurun.
Melalui Yesaya, saudaraku, Tuhan berjanji akan memberkati Israel dengan pemeliharaan yang ajaib. Dengan cara yang tidak biasa yang disebut di sini, sesuatu yang baru. Berkat pemeliharaan dengan sesuatu yang baru tersebut adalah, kita lihat saudaraku, yang pertama, diberi sarana pemeliharaan. Ya, diberi sarana pemeliharaan. Saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan pembacaan kita, dibuatkan jalan, dibuatkan sungai di padang gurun. Ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dan seterusnya, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Orang Indonesia, saudaraku, punya peribahasa, kalau memberi sesuatu kepada seseorang, jangan memberi ikannya, betul? Tapi berilah, diberi apanya saudaraku? Kail atau pancing. Ya. Ini loh yang dilakukan Tuhan, saudaraku. Tuhan tidak menjatuhkan uang 1 karung 500 juta di stasiun. Ini yang sedang populer, saudaraku, supaya itu jadi milik kita. Enggak, saudaraku. Tuhan tidak menaruh segepok uang di halaman rumah kita untuk kita ambil. Tapi di sini dikatakan, di tengah-tengah kesulitan orang Israel, Tuhan membuatkan jalan. Lalu Tuhan membuatkan sungai. Saudara, saya ingin tanya saudara, pernahkah saudara melihat orang membuat sungai? Coba, yang pernah lihat orang membuat sungai, angkat tangan. Ternyata pengalaman saya berbeda, saudaraku. Sungai di depan rumah saya di Lampung, itu dibuat. Di depan rumah saya lebarnya 25 meter. Lalu sampai ke 40 kilo ke ujung, itu sudah lebih kecil lagi, hanya 10 meter. Tapi di atas itu 40 meter, 50 meter. Itu dibuat, saudaraku, digali. Waktu saya kecil, orang-orang menggali dan saya bermain di sana. Dan yang menggali itu orang-orang dari sini, Pandeglang, Banten. Panjangnya, saudaraku, tidak seperti Tuhan yang membuat Bengawan Solo, enggak, atau Sungai Kapuas, enggak. Panjangnya kemungkinan sih 100 kilo ada. Ya, 100 kilo ada panjangnya. Gitu. Untuk mengaliri sungai-sungai. Berapa tahun dibuat, saudaraku? Bertahun-tahun, saudara. Bertahun-tahun. Dan yang luar biasanya lagi, saudaraku, ahli yang membuat itu didatangkan dari Belanda. Bikin dam setiap beberapa kilo itu dari Belanda. Untuk mengaliri aliran sungai. Untuk membuat sungai 100 kilo, saudaraku. Mengerjakannya bertahun-tahun, ahlinya pun ternyata harus didatangkan dari luar negeri. Tuhan membuat sungai di padang gurun. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau sungai yang saya maksud, ada sungai. Sungai besar, lalu dibendung, dialirkan, saudaraku. Kalau Tuhan tidak. Dia membuat benar-benar dari yang tidak ada menjadi ada. Dia buatkan buat saudara dan saya, amin. Dia buatkan sungai, lalu dia katakan dia buatkan jalan. Bahasa sekarang, saudaraku, resminya dibuatkan prasarana dan sarana. Itu Tuhan, saudara. Dia buatkan prasarana dan sarana untuk kita semua. Dibuatkan jalan. Dibuatkan sungai. Tuhan membuka jalan untuk kita hingga kita bisa bekerja. Tuhan membukakan jalan untuk kita sehingga kita bisa berusaha. Tuhan memberikan talenta dan karunia sehingga kita bisa mengembangkannya dan kita dapat berkat dari sana. Jangan bilang Tuhan gak berkati. Padahal Tuhan sudah buatkan jalan dan sungai. Ya, kita yang harus menjalaninya, kita yang harus mengerjakannya. Jadi saudaraku, bagian ini membicarakan tentang berkat-berkat jasmani untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita.
dan keluarga. Di poin ini saudaraku yang kedua, sesuatu yang baru di padang gurun ini, diberi minum di padang gurun. Ya, diberi minum di padang gurun. Ini berbicara tentang dipuaskan, dibahagiakan. Jadi saudaraku, di padang gurun ada juga capek, lelah, kesal. Tapi saudaraku, Tuhan janji pada umatnya Israel. Tuhan janji pada kita semua. Tuhan mau beri kita minum. Tuhan mau puaskan dahaga kita. Tuhan mau beri kita kebahagiaan. Amin. Tuhan beri kita kebahagiaan. Saudara-saudaraku, di sosial media ada gambar pria muda sudah berkeluarga, kelihatannya begitu, dengan perempuan, pasti itu istrinya, naik sepeda ontel, tangannya memeluk. Bapak-bapak, halo, pernah bonceng istri naik sepeda enggak? Pak Ketut pernah? Wah, enggak pernah. Boncengan sama cewek naik sepeda itu asik, saudaraku. Dia pasti pegangan begini, kalau enggak kan jatuh, saudaraku, takut jatuh gitu. Lalu ditulis di sosmed itu, bahagia itu, pasti sudah baca itu ya, bahagia itu sederhana. Bahagia itu tidak harus mewah. Bahagia itu cukup naik sepeda. Lalu seorang rekan menulisnya, itu pengalaman tahun 1980. Sekarang kalau dibonceng naik sepeda, ayo ibu-ibu, bahagia enggak? Ya, pasti ibu-ibu akan mengatakan itu pengalaman tahun. Saudara-saudaraku, Tuhan membahagiakan tidak harus dengan mewah-mewah. Mungkin saudara sebelum pandemi seminggu sekali atau 2 kali makan di mall. Dan itu bahagia banget. Foto-fotonya di sosmed luar biasa, saudaraku. Tiap dipajang di sosmed makanannya berganti-ganti. Bahagia banget. Sekarang saudara di rumah, gak ada orang jualan di mall, bahagia gak? Kalau saudara gak bahagia, berarti kebahagiaan saudara bergantung pada makanan. Kebahagiaan saudara bergantung pada mall. Ya. Lalu ditulis sepiring nasi dengan ikan kecil. Nikmat itu sederhana. Di bawahnya ditulis, itu pengalaman tahun. Ya ini salahnya, saudaraku. Salahnya kita ini, saudaraku. Setelah kita semakin diberkati, semuanya serba naik level. Saya ada yang bantuin kerja, saudaraku, karena saya bujangan, saudaraku, jadi saya nggak masak. Lalu yang bantuin saya ini anak gereja juga, teman gereja kita. Saya bilang, kamu beli makan di sana. Beli berapa, Om? 1 aja buat kamu. Om, enggak, saya udah ada makanan di belakang. Lalu dia bawa nasi bungkusnya. Saya keluarkan makanan saya, saudara. Saya makan dengan ikan asin, saudaraku. Dia ngeliatin. Om makan sama ikan asin ya? Iya, enak. Bersyukur saja ya Om ya. Iya loh, saudaraku. Dia kayaknya ngelihat saya tuh kesian banget gitu. Cuman makan dengan ikan asin, saudara. Itu bukan kebahagiaan tahun 80, bukan. Itu kebahagiaan sekarang waktu saya makan, saudaraku. Iya. Makan itu kan pilihan, saudaraku. Nikmat itu pilihan, tidak tergantung dengan yang kelihatan. Nah, saudaraku, baik. Jadi bahagia, dibahagiakan. Kemudian saudaraku, memasyurkan Tuhan.
Saudaraku, diberkati di padang gurun supaya kita sebagai orang percaya ini, saudaraku, umat yang telah kubentuk itu memberitakan kemasyuranku. Dipelihara oleh Tuhan, diadakan berkat di padang gurun. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita memuliakan Tuhan. Hidup orang Kristen itu harus memuliakan Tuhan. Caranya Tuhan adalah salah satunya ini. Diberkati ketika kita berada di padang gurun. Cobalah saudaraku, jangan lihat yang tidak ada. Lihatlah yang ada selama Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan ini. Lihatlah yang tidak ada. Lihatlah yang ada, jangan lihat yang tidak ada. Pasti saudaraku, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan bahagia. Lalu kita bersaksi. Walaupun di tengah-tengah pandemi ternyata Tuhan tetap berkati kita, tetap pelihara kita. Begitu kita melihat yang tidak ada, yang ada hanyalah marah, kesal, dan keluhan. Saudara-saudaraku, berkat pemeliharaan bagi kita di padang gurun ini adalah sebagai penggenapan janji Tuhan tentang pemeliharaan pada umatnya. Jadi Tuhan berikan itu, Tuhan menggenapi janjinya. Kemudian saudaraku, yang kedua, ini adalah cara Tuhan untuk membuat orang percaya ditinggikan. Ini cara Tuhan untuk membuat orang percaya punya kesaksian tentang Tuhan yang dahsyat, tentang Tuhan yang besar, tentang Tuhan yang gak melupakan kita anak-anaknya. Tuhan membuat orang percaya dimuliakan. Jadi dimuliakan itu bukan hanya nanti saudaraku, tapi di dunia ini Tuhan mengangkat kita. Supaya sebagai orang percaya Tuhan dimuliakan dan kita juga dimuliakan dengan kesaksian-kesaksian yang ada dari diri kita tentang Tuhan dan kebaikannya. Saudaraku, cara Tuhan membuat orang percaya memasyurkan nama Tuhan. Saudara, marilah kita nikmati berkat di padang gurun pandemi ini. Bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini Tuhan tetap pelihara kita. Dia buatkan jalan, dia buatkan sungai, dia beri kita minum. Dia bahagiakan kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita dan melewati padang gurun ini dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Dia buka jalan, dia bikin jalan buat kita, dia buatkan juga sungai supaya kita bisa menikmati berkat jasmani dan juga berkat rohani yang Tuhan berikan. Kita jadi memasyurkan nama Tuhan, kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di gurunku temui, langit bumi lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya
Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kita sama-sama berdiri. Mungkin hidupmu ada di tengah-tengah padang gurun yang gak bisa tahu di mana jalan yang harus kita tempuh. Gak ada air yang bisa memuaskan jiwa, gak ada air yang bisa membahagiakan hidup. Pagi ini saudaraku, Tuhan mau membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dia membuat sesuatu yang baru agar kita bisa memasyurkan nama Tuhan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntun dan Dia mau memeluk kau, memeluk saya dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya kekal. Saat ini Dia buka. Kita angkat tangan kita, katakan Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan Dengan kasih, dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di padang gurun yang gersang, padang gurun pandemi ini, kami bersyukur punya Tuhan yang selalu bukan hanya melihat dari jauh, tapi Tuhanlah yang datang mendekat. Tuhanlah yang datang untuk memeluk kami. Dan itu membuat kami kuat. Tuhan membuatkan jalan untuk kami, membuatkan sungai buat kami. Tuhan membuatkan sesuatu yang baru, sehingga kami bisa terus berjalan bersama Tuhan, melewati kegersangan dan ketandusan padang belantara ini dengan tetap kuat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan di padang gurun pandemi ini, yang hari-hari ini kami bisa menikmati, sehingga kami ada hari ini karena benar-benar berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di padang gurun pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu di hati kami, buatlah kami kuat dan bertumbuh senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami, biar kami menikmati hari-hari ini dengan indahnya dalam pimpinan Tuhan. Berkati korban persembahan persepuluhan anak-anak-Mu, balas berlipat ganda, Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.